Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Profesor Dr. Hajah Hasnah Faiza ARM Hum. Perkenalkan, nama saya Vindi Viandra Deanda dengan NIM 2402353. Saya berasal dari jurusan Ilmu Ekonomi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teks ulasan buku. Nah, teks ulasan buku. Nah, untuk daftar diisinya sendiri saya akan menjelaskan tentang pengertian teks ulasan buku, manfaat teks ulasan buku, struktur teks ulasan buku, dan yang terakhir yaitu contoh teks ulasan buku. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian teks ulasan buku. Teks ulasan adalah teks yang digunakan untuk mengukur, menilai, dan memberikan kritik terhadap sebuah karya atau sebuah kejadian yang akan diulas. Nah, teks ulasan ini biasanya juga dikenal dengan teks review. Nah, teks ini juga dapat berupa artikel sehingga disebut juga sebagai artikel ulasan. Nah, menuliskan teks ulasan dapat dilakukan terhadap buku, artikel penelitian, dan karya sastra seperti drama, novel, cerpen, roman, dan puisi, serta ulasan terhadap karya seni seperti kesenian tari, lukis, pertunjukan, dan film, dan kriya. Nah, selanjutnya manfaat teks ulasan buku. Nah, dengan mengulas sebuah buku ataupun karya, hal ini dapat memberikan informasi serta pemahaman. Yang kedua, memudahkan pembaca untuk memilih. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman dan pemikiran kritis. Yang keempat, mengapresiasi karya seni. Yang kelima, membangun komunitas dan pembaca yang terhubung. Yang terakhir, menjadi sumber referensi dan rujukan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur teks ulasan buku. Nah, yang pertama itu ada identitas. Nah, identitas sendiri memiliki fungsi sebagai gambaran yang bersifat faktual tentang bentuk fisik ataupun ciri-ciri buku yang akan diulas. Hal ini mencakup judul, penulis, penerbit, hak paten atau hak cipta, jumlah halaman, bahasa yang digunakan, warna sampul, harga buku, dan ISBN. Yang kedua itu ada orientasi. Nah, orientasi ini berarti pengantar terhadap semua ulasan buku. Nah, orientasi mencakup mengenai penjelasan tentang buku yang akan diulas, seperti siapa pengarangnya dan untuk siapa buku ini ditujukan. Yang selanjutnya itu memposisikan buku terkait, dan yang terakhir menyampaikan pendapat pengulas terhadap buku yang akan diulas. Nah, yang ketiga itu ada tafsiran isi. Tafsiran isi ini mencakup mengenai informasi terkait yang dilakukan penulis saat penulisan buku itu. Selanjutnya ada ringkasan buku atau isi yang merupakan hasil dari bacaan pengulas, dan yang terakhir membandingkan isi buku lain dengan yang serupa. Kemudian yang keempat ada evaluasi. Nah, pada tahap ini pengulas diminta untuk memberikan penilaian yang objektif, kritis, dan analitis terhadap buku yang diulas. Aspek-aspek yang dinilai yaitu pendalaman materi, isi buku yang diulas, ide yang menggambarkan pada penataan bab, kualitas bahasa yang digunakan, serta keunggulan dan kekurangan buku yang diulas tersebut. Nah, yang terakhir yaitu rangkuman evaluasi. Nah, tahap ini berisikan tentang simpulan maupun anjuran terhadap hasil ulasan buku. Nah, simpulan ini merupakan pendapat subjektif dari pengulas terhadap buku yang diulas, sedangkan anjuran juga bisa berupa penegasan ulang opini yang telah dipaparkan pada tahap orientasi. Nah, yang terakhir saya akan menyajikan sebuah contoh teks ulasan buku. Nah, di sini saya memiliki buku yang berjudul Khasiat dan Manfaat Daun Dewa dan Sambung Nyawa yang ditulis oleh Herti Mariani dan Suharmiati. Nah, di sini dapat dilihat bahwa teks ulasan buku ini memiliki struktur yang lengkap, yaitu yang pertama ada identitas yang berisi mengenai judul, penulis, penerbit, cetakan, dan tahun terbit. Yang kemudian ada orientasi yang berisi tentang mengenai gambaran umum terhadap sebuah buku yang akan diulas. Yang kemudian ada tafsiran isi yang merupakan penjabaran isi bab demi bab dari buku yang akan diulas. Yang kemudian ada evaluasi, yaitu tentang penilaian terhadap buku itu yang berisi mengenai kelebihan dan kekurangannya. Dan yang terakhir ada rangkuman evaluasi. Dan rangkuman evaluasi ini merupakan simpulan akhir dari pengulas terhadap buku yang telah diulas. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.